Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikal Dianto dari program studi D4 Teknik Otomasi NRP 0919040067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan progres tugas akhir saya yang berjudul pengembangan rancang bangun GPS tracking dan optimalisasi keamanan pendistribusian cairan pada kendaraan tangki menggunakan metode neural network. Pertama ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan pada tugas akhir saya. Yang pertama, kontrolernya di sini saya menggunakan Arduino Mega untuk kontrol kerja sistem sensornya, yang mana sensornya terdiri dari GPS modul yang saya gunakan yaitu GPS jenis M8N. Yang kedua di sini ada proximity. Yang ketiga di sini ada ultrasonic. Dan yang keempat di sini ada flow meter. Yang kedua di sini ada controller yang kedua yaitu menggunakan ESP8266 jenis Wemos ya. Di sini untuk modul WiFi ke pesan Telegram ya. Dan juga ada SIM 900 sebagai GPRS, dan di sini juga ada micro SD untuk backup data ya. Selain di database-nya, di sini juga menggunakan micro SD, dan di sini juga ada rangkaian backup daya. Di sini bisa menggunakan baterai dan juga bisa menggunakan aki dengan tegangan 12 volt. Dan di sini ada baterai 3 sel dengan pertegangan 12 volt. Baik, di sini melakukan uji untuk sensor proximity, kondisi sensor terdeteksi dan tidak terdeteksi. Baik, pada validasi yang kedua yaitu validasi sensor ultrasonik. Di sini dengan validator berupa penggaris. Isi volume 0 mili. Dan kita alirkan airnya. Dua ratus mili. 200 mili. Dan serial monitornya menunjukkan 191 mili. Selisih 9 mili. Lanjut ke 400. Kondisi menunjukkan 400 mili. Lanjut ke 600. Dan di serial monitornya menunjukkan mendekati 600 ya. Baik, untuk validasi berikutnya yaitu sensor GPS, yaitu letak latitude longitude-nya, dan ciri sensornya mendapat sinyal yaitu dengan berkedip berwarna biru, ditandai kedip biru. Baik, selanjutnya yaitu sensor GPS membaca speed, dan pada kesempatan kali ini validatornya menggunakan speedometer sepeda motor NMAX, dan terdapat sedikit perbedaan. Dengan speedometer NMAX menunjukkan 20 km per jam, sedangkan sensor GPS menunjukkan 21,52 km per jam. Baik, selanjutnya validator sensor RTC dengan validator waktu yang tertera pada handphone. Baik, validator berikutnya akan dijelaskan mengenai backup daya, di mana menggunakan VAC dan baterai 12 volt. Tegangan V baterai 11,97. Output dari baterai dan
tegangan adaptor. Oke, tegangan adaptor 12. Dan ketika tegangan baterai dan tegangan adaptor sudah tersambung, kita ukur tegangan outputnya juga sama 12,14. Kondisi ketika adaptor tidak menyala atau aki tidak tersambung menggunakan tegangan baterai. Dan tegangannya masih mendekati 11,54. Dan kondisi ketika adaptor tidak menyala atau aki tidak menyala yaitu LED-nya mati. Oke. Berikut tampilan rangkaian PCB backup dayanya. Baik, berikutnya yaitu tampilan pesan telegram, yang mana dalam pesan telegram ini menampilkan nilai-nilai sensor yaitu ultrasonic flow, debitnya, volumenya, proxy, kecepatan, dan kondisi. Dengan delay diatur setiap 5 detik. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang rangkaian backup data, yang mana di sini menggunakan micro SD. Data pertama tersimpan pada database webnya, dan yang kedua ini tersimpan pada micro SD, yang mana di sini menyimpan data proxy, data sensor GPS, data kondisi indikasi cairan, data ultrasonic, dan juga data flow meter, dan juga disertai dengan jam pada RTC-nya. Oke, saya di sini akan mencoba untuk menghidupkan alat saya dengan sumber baterainya. Oke, bisa dilihat di sini kondisi awal pembacaan alat saya yaitu kondisi aman 0 liter per menit, yaitu flow meternya, speednya 0 dan 22 cm untuk mendeteksi ultrasoniknya. Oke, dan bisa dilihat di sini web saya juga sama, tertera 22 cm, kondisi flownya 0 liter per menit, dan kondisi aman juga. Oke, mari kita coba untuk merubah kondisinya menjadi bocor valve dengan cara menghidupkan flow meternya. Saya teraliri dengan air. Oke, dan bisa dilihat di sini kondisi bocor valve ditandai dengan flow meternya teraliri air. Dan bisa dilihat kondisi web kita juga sama, kondisi bocor valve ditandai dengan flow meter teraliri air. Dan bisa kita lihat juga di pesan telegram kita, dia akan mengirimkan kondisi bocor valve juga. Oke. Begitulah cara kerja alat saya, dimana di sini kondisi GPS trackingnya menunjukkan 0 km per jam dikarenakan kondisi diam. Kondisi alat diam, kondisi aman, 0 liter per menit, speed 0, dan 22 cm menunjukkan ketinggian air dan menunjukkan aman.
Kondisi ketika mobil sedang berjalan. Terdeteksi aman. Web kita juga aman. Kita coba alirkan air. Dan kondisi bocor valve dengan kecepatan 10 km per jam, 6,72 liter per menit. Kondisi terbuka. Baik, selanjutnya yaitu hasil yang ditampilkan oleh web yang mana disimpan di dalam database. Yang di dalam database sendiri terdiri dari beberapa sensor yaitu ultrasonic, flow meter, GPS, proximity yang disertai dengan kondisi mulai dari bocor valve, bocor tangki, kondisi aman dan pencurian. Yang mana dalam pembacaan itu tadi disertai dengan jam dari RTC-nya juga. Begitulah cara kerja alat saya. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.